apa yang kau gunakan kekuasaanmu itu untuk membela agama Allah? Berapa masjid yang kau bangun? Berapa musola yang kau bantu? Berapa anak yatim yang kau sekolahkan? Terus Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil muhammil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabih tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, usikum binafsi wa taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi pagi, siang ini, sampai nanti malam, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Karena rahmat itulah seekor singa tak akan memakan bangkai anaknya. Karena rahmat itulah seekor burung yang garang tak akan mau memakan telurnya. Karena rahmat itulah seekor gajah tak akan memijak anak bayinya yang baru lahir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yudkhilal jannata ahadukum amalun. Tidak akan masuk surga engkau sekalian karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah. Begitu juga kau berarti Rasulullah. Wala ana. Aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyatarammadani Allah birahmatin. Kecuali Allah turunkan rahmat kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rahmat itulah yang dimintakan oleh khatib pertama kali pada awal khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Rahmat itulah kita mohonkan kepada orang yang hidup dan kepada orang yang mati. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Rahmat itulah senantiasa kita baca ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni. Kenapa orang yang berdosa siang ini masih hidup? Berarti masih Allah berikan rahmat hidup kepada dirinya. Tetapi semua yang hidup tak hadir di masjid ini. Begitu banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit diuji Allah di rumah sakit yang tak jauh dari masjid ini. Berarti Allah cabut rahmat sehat dari dirinya. Tetapi masih ada orang yang hidup, orang yang sehat,
tidak mau sholat Jumat, berarti Allah cabut satu rahmat yang besar dari hatinya, yaitu rahmat istiqomah dalam iman dan Islam. Sunnah khutbah, makanya khotib mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kita masih diturunkan oleh Allah rahmat kepada diri kita, rahmat hidup, rahmat sehat, dan rahmat istiqomah dalam iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimakumullah. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'ala lisan, ringan diucapkan, sakilatani fil mizan, tapi berat di timbangan hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Senantiasa kita basahkan setelah solat, kita ucapkan subhanallah wa bihamdi. Tapi rasanya tidak adil bila orang yang dikasih lidah hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Bagaimana dia dimiliki, bagaimana dia dititipkan oleh kekuasaan? Apakah seekor gajah yang besar akan melakukan hal yang sama dengan seekor semut? Tidak. Semakin besar nikmat Allah turunkan kepada diri kita, semakin besar pula lah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimakumullah. Bagi fakir miskin, bagi orang yang sakit, dia cuma bisa mengucapkan alhamdulillah, cukup mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi bagi orang yang dititipkan kekuasaan, dia harus bersyukur. Dia harus gunakan kekuasaan untuk membela agama Allah. Kekuasaan yang engkau terima bukanlah hadiah. Kekuasaan yang engkau terima bukanlah kemuliaan. Karena ketika kalau kita mulia karena jabatan, mungkin Fir'aun jauh lebih mulia daripada kita. Tapi kalau kita mulia karena harta, berarti Qarun jauh lebih mulia daripada kita. Tetapi jabatan adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin membuka sejarah sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad SAW datang, bagaimana orang yang bukan Islam, bagaimana orang yang menggunakan kekuasaannya untuk menolong agamanya. Dalam catatan sejarah, lebih 3 abad sebelum kelahiran Isa alaihissalam, di Samudra Hindia, di tengah balantara India, ada seorang kaisar Hindia yang bernama Ashoka. Ashoka ini digunakan kekuasaannya untuk menyebarkan agamanya, yaitu agama Buddha. Ia ingin satu dunia memiliki keyakinan, yaitu agama Buddha, sampai ke negeri kita, sampai ke Pulau Sumatera. Jadi kita tidak heran nenek moyang kita bisa jadi beragama Buddha. Dengan apa agama itu sampai? Padahal alat komunikasi belum secanggih sekarang. Dengan apa agama itu bisa tersebar? Dengan kekuasaan yang dimiliki dirinya. Ashoka tertulis dengan tinta emas karena menyebarkan satu keyakinan, satu agama. Setelah itu abad ketiga memasuki abad keempat, seorang kaisar Romawi yang bernama Konstantin, dia ingin memuliakan namanya. Ia jadikan kota menjadi namanya yang mulia, Konstantinopel. Ia kristenkan seluruh Eropa. Ia kristenkan seluruh Romawi. Dengan apa agama itu sampai? Dengan kekuasaan yang ada pada dirinya. Bila orang yang tidak tahu agamanya itu diridhoi Allah atau tidak, mengapa orang yang beriman, yang yakin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi tak ada digunakan kekuasaannya untuk membela agama Allah? Dia tidak berbuat apa-apa untuk membela agama Allah. Kelak dia akan ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan untuk agamaku ketika kutitipkan kekuasaan kepada dirimu? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah.
Kelak ia akan ditanya oleh Allah. Yang punya lidah akan ditanya lidahnya. Yang punya mata akan ditanya matanya. Yang punya hidung akan ditanya hidungnya. Yang punya hati akan ditanya hatinya. Tetapi yang mempunyai kekuasaan selama ia berkuasa, apa yang kau gunakan kekuasaanmu itu untuk membela agama Allah? Berapa masjid yang kau bangun? Berapa musola yang kau bantu? Berapa anak yatim yang kau sekolahkan? Terus apa yang kau kejar di dunia ini? Kau menjabat memusuhi cucu Rasulullah. Kau menjabat memusuhi ulama. Kau mengejar di dunia ini apa? Jabatan. Emangnya berapa tahun kau menjabat? Kau mengejar harta. Emangnya berapa triliun yang kau kejar? Berapa miliar yang kau dapat? Emangnya bisa kau beli AC untuk kuburanmu agar kuburanmu dingin? Tidak. Di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kau minta syafaatnya. Yang dulunya di dunia kau musuhi ulama, yang dulunya di dunia kau musuhi cucunya. Di mana mukamu? Jangan sampai kita gunakan kekuasaan kita seenak-enaknya. Sebenarnya kekuasaan yang kita miliki ini cuman titipan semata. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimakumullah. Sebenarnya pendidikan bernegara yang paling bagus adalah solat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Imam wajib benar. Makmum wajib ikuti imam kalau imamnya benar. Imam ruku, makmum ruku. Imam berdiri, makmum berdiri. Imam sujud, makmum sujud. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Tapi kalau imam salah, keliru, siapa yang wajib menegur? Siapa yang wajib mengingatkan? Yang wajib mengingatkan adalah shaf paling terdepan. Bapak-bapak DPR ngomong, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan yang hak disembunyikan, jangan. Yang batil dijoir-joirkan, jangan. Salah. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kalau ingin memahami ayat ini, jangan hanya mengambil penggalan ayat saja. Jangan hanya mengambil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu akan sirna, sehingga menjadikan alasan sebagian orang agar tidak mau berjuang untuk menegakkan kebenaran. Allah menyatakan wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Datang yang hak, sirna yang batil. Artinya kelenyapan kebatilan, hilangnya kebatilan, sirnanya batilan, diikat, disyaratkan dengan datangnya kebenaran. Jadi kalau kebenaran tidak pernah ditegakkan, kebenaran tidak pernah dilaksanakan, kebenaran tidak pernah diperjuangkan, mimpi di siang bolong, kebatilan akan sirna dari hadapan kita begitu saja, saudara. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kebatilan akan sirna dari hadapan kita, yang hak harus diperjuangkan, yang hak harus dilaksanakan, yang hak harus disuarakan. Jangan mimpi duduk berpangku tangan di rumah. Jangan mimpi duduk berpangku tangan di rumah terus tidak berjuang, terus dia berkata kebatilan itu akan sirna begitu saja. Omong kosong. Tatkala Raja Namrud membawa kebatilan, Nabi Ibrahim tidak berpangku tangan di rumah, padahal Nabi Ibrahim sendiri. Ayahnya membuat patung, Nabi Ibrahim sendiri melawan Raja Namrud yang memiliki pasukan yang banyak. Begitu juga oleh Fir'aun. Tatkala membawa kebatilan, Nabi Musa tidak berpangku tangan di rumah. Padahal Nabi Musa dan pengikutnya dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh Fir'aun. Begitu juga kaum kafir Quraisy
yang membawa kebatilan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpangku tangan di rumah. Ada yang mengatakan, kami puasa Senin Kamis, Ustaz. Kami puasa tiap hari sehingga tidak mempunyai waktu untuk melawan kebatilan. Saya mau tanya, apakah puasamu itu lebih dari Nabi? Ada yang bertanya, Ustaz, kami sholat malam, sholat tahajud, sampai-sampai kami tidak punya waktu untuk melawan kebatilan. Saya mau nanya, apakah sholat malammu itu lebih dari Nabi? Ustaz, kami zikir kami banyak, wirid selalu malam Jumat, yasinan, pengajian. Saya mau nanya, apakah wiridmu, zikirmu itu lebih dari Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan. Salatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zikirnya paling bagus. Walaupun begitu, Rasulullah tak pernah lupa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jangan kita gunakan jabatan itu seenak-enaknya. Kita diberi amanah, kita dahulukan keluarga kita. Kelak itu akan ditanya kepada Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Seluruhnya kamu itu sebenarnya pemimpin, dan kamu harus bertanggung jawab atas kepemimpinan kamu. Walaupun kamu tidak menjadi presiden, walaupun kamu tidak menjadi menteri, walaupun kamu tidak menjadi gubernur, walaupun kamu tidak menjadi wali kota, walaupun kamu tidak menjadi bupati, selagi kau masih di sini, kau harus bertanggung jawab kepemimpinanmu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan orang yang di bawah kepemimpinanmu dari api neraka. Sebenarnya kita ini adalah seorang pemimpin. Setidaknya kita pemimpin di rumah. Maka kita harus menjaga di bawah kepemimpinan kita untuk masuk ke alam surga. Al-jannatu tu'adun, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.